Karena dianggap hampir membunuh Baginda Raja, maka Abu Nawas mendapat celaka. Dengan kekuasaan yang absolut, Baginda memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk langsung menangkap dan menyeret Abu Nawas untuk dijebloskan ke dalam penjara. Berikut ini kisah Abu Nawas yang lolos dari hukuman pancung. Waktu itu, Abu Nawas sedang bekerja di ladang karena musim kentang akan tiba. Namun tanpa alasan yang jelas, prajurit kerajaan langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah paduka raja. Abu Nawas tiada mampu berkutik dan kini dia mendekam di dalam penjara. Beberapa hari lagi, kentang-kentang itu harus ditanam. Sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk mencangkul. Tidak ada yang bisa dilakukan di dalam penjara, kecuali mencari jalan keluar. Sudah 2 hari, dia meringkuk di dalam penjara. Wajahnya terlihat murung. Karena khawatir dengan keadaan istrinya, maka pada hari ketiga, Abu Nawas memanggil seorang pengawal. "Bisakah aku minta tolong kepadamu?" kata Abu Nawas. "Apa itu?" kata pengawal. Abu Nawas pun meminta pensil dan selembar kertas untuk menulis surat kepada istrinya. "Aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja," katanya. Pengawal itu berpikir sejenak, lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata, pengawal itu menghadap raja untuk melapor. Mendengar laporan dari pengawal, Baginda Raja bergumam, "Mungkin kali ini aku bisa mengalahkan Abu Nawas," gumamnya. Surat rahasia Abu Nawas. Abu Nawas menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, jangan engkau sekali-kali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ. Dan tolonglah, jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja, surat itu dibaca oleh Baginda Raja, karena beliau ingin tahu apa sebenarnya rahasia Abu Nawas. Setelah membaca surat itu, Baginda Raja merasa puas dan memerintahkan beberapa pekerjaan istana. Baginda Raja merasa puas dan memerintahkan beberapa pekerja istana untuk menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas yang berada dalam rumah menjadi heran. 5 hari kemudian, Abu Nawas menerima surat dari istrinya. Dalam surat tersebut, istrinya mengatakan bahwa ladang mereka telah digali oleh pekerja istana, dan istrinya kebingungan harus melakukan apa. Rupanya, istri Abu Nawas belum mengerti muslihat suaminya. "Sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang tanpa harus menggali, wahai istriku." Kali ini, Baginda tidak bersedia membaca surat Abu Nawas lagi, karena Baginda Raja makin mengakui keluarbiasaan akal Abu Nawas. Baginda semakin merasa tertantang untuk mengalahkan Abu Nawas. Ia pun berpikir sejenak, kemudian beliau segera memerintahkan penjaga untuk membebaskan Abu Nawas. Baginda Raja tidak ingin ada resiko yang lebih buruk. Abu Nawas memang girang bukan kepalang, tetapi dia juga merasa gundah gulana karena Abu Nawas yakin
bahwa saat ini Baginda telah merencanakan sesuatu dan Abu Nawas pun segera mencari akal untuk mengantisipasi rencana Baginda. Ahli ramal, pada hari itu juga Abu Nawas mengumumkan dirinya sebagai ahli nujum atau tukang ramal nasib. Sejenak membuka praktek meramal, Abu Nawas sering mendapat panggilan dari orang-orang terkenal. Mendengar Abu Nawas mendadak menjadi ahli ramal, pada hari itu juga Abu Nawas mengumumkan dirinya sebagai ahli nujum atau tukang ramal nasib. Sejak membuka praktek meramal, Abu Nawas sering mendapat panggilan dari orang-orang terkenal. Mendengar Abu Nawas mendadak menjadi ahli ramal, maka Baginda tanpa pikir panjang memerintahkan prajurit untuk menangkapnya karena dianggap membahayakan. Abu Nawas lalu digiring menuju tempat kematian. Tukang penggal kepala pun sudah menunggu dengan pedang yang baru diasah. Ketika Algojo sudah siap mengayunkan pedang, tiba-tiba Abu Nawas tertawa sehingga membuat Baginda menangguhkan pemancungan. "Hai Abu Nawas, apakah engkau tidak merasa ngeri menghadapi pedang Algojo?" tanya sang raja. "Ngeri, tuanku yang mulia, tetapi hamba juga merasa gembira," jawab Abu Nawas. "Mengapa engkau merasa gembira?" tanya Baginda kaget. "Betul Baginda yang mulia, karena tepat 3 hari setelah kematian hamba, maka Baginda akan menyusul hamba ke liang lahat. Karena hamba tidak bersalah sedikit pun," jawab Abu Nawas. Baginda Raja bergetar mendengar kata Abu Nawas, dan tentu saja hukuman pancung dibatalkan. Itulah kisah Abu Nawas yang setiap ucapannya mengandung hikmah, doa, hingga sang raja ngeri juga mendengar penuturannya.